Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan anak-anak solehah. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu semangat dalam belajarnya ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4. Yaitu materinya adalah ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yang pertama adalah dakwah Nabi Muhammad SAW. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperuntukkan untuk umat manusia agar manusia hidup dengan baik dan benar. Islam merupakan agama yang benar dan sempurna. Namun, tidak semua umat manusia mau menerima ajaran agama Islam. Ketika Nabi berhalwat di Gua Hiro, Nabi mendapat wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 pada usia ke-40. Kemudian Nabi menceritakan kejadian itu kepada istrinya, yaitu Khadijah. Setelah mendengar cerita tersebut, istrinya mengajak Nabi untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal, yaitu sepupunya Khadijah. Ia adalah seorang pemeluk Nasrani yang taat, yang rajin mempelajari Injil dalam bahasa Ibrani. Dalam pertemuan tersebut, Waraqah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad memulai dakwahnya ketika turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Selanjutnya, metode dakwah yang Nabi Muhammad SAW lakukan adalah yang pertama, secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, secara terang-terangan. Pada berdakwah secara sembunyi-sembunyi di sini terdapat pada wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Pada awal dakwah hanya keluarga dan para kerabat yang bersedia menerima ajaran Islam. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan di rumah Arqam bin Abdul Arqam atau Arqam bin Abil Arqam selama 3-4 tahunan. As-sabiqunal awalun adalah orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Selanjutnya, metode dakwah yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Di sini tercantum dalam surat Al-Hijr ayat 94. Sebagaimana Nabi Muhammad menyampaikan bahwa dakwahnya kepada kafir Quraisy untuk mengajaknya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan menyembah patung-patung dan berhala. Pada dakwah secara terang-terangan ini banyak sekali tentangan dari kafir Quraisy. Namun, Nabi tetap semangat dalam berdakwah. Baik, materi selanjutnya yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang pertama yaitu ketabahan atas tentangan Abu Lahab. Abu Lahab adalah salah satu paman Nabi yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab tidak percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dia mencaci maki Nabi seraya berkata, "Celakalah engkau wahai Nabi Muhammad, untuk menikah engkau mengumpulkan kami untuk menyembah Tuhanmu?" Kemudian Nabi Muhammad hanya terdiam dan tidak menanggapi perkataan pamannya. Maka Allah lah yang membalas ucapan Abu Lahab kepada Nabi melalui firman-Nya dalam surah Al-Lahab ayat 1-5. Surat Al-Lahab ini menggambarkan ancaman hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Abu Lahab dan istrinya karena kekejamannya yang selalu menyakiti dan menentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Ummu Jamil merupakan istri Abu Lahab yang ikut menyebarkan fitnah. Suatu ketika, Ummu Jamil mencari Nabi Muhammad dengan membawa batu besar di tangannya.
Ia melakukan ini karena tidak tahan mendengar ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkannya dengan dirinya. Namun, Allah telah membutakan mata Ummu Jamil sehingga saat itu ia tidak dapat melihat Nabi Muhammad yang sedang duduk di dekat Abu Bakar. Baik, selanjutnya untuk yang kedua yaitu ketabahan atas tantangan pembesar Mekah. Meski banyak yang menentang ajaran agama Islam, jumlah pemeluk Islam kian hari makin bertambah. Namun, para pembesar Mekah sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak ingin adanya persamaan derajat, mereka khawatir kekuasaannya dan usaha dagangnya diganggu oleh dakwah Nabi Muhammad. Kemudian para pembesar Mekah memperalat paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman yang selalu melindungi Nabi Muhammad dari para pembesar Mekah untuk mengancam dan bahkan meminta Abu Thalib untuk memerintahkan Nabi Muhammad yang pertama menghentikan dakwahnya dan yang kedua menyerahkan Nabi Muhammad kepada para pembesar Mekah. Namun Abu Thalib tidak akan menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Thalib akan selalu terus membela Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang ketiga yaitu ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah adalah utusan para pembesar Mekah. Pada saat itu ia membawa seorang pemuda gagah dan tampan yang bernama Umarah bin Walid. Umarah bin Walid, pemuda tampan yang akan ditukar oleh Nabi Muhammad untuk dibunuh masyarakat kafir Quraisy Mekah. Namun Abu Thalib menolak dengan keras tawaran itu dan tidak akan menyerahkan Nabi Muhammad kepadanya. Lanjut yang keempat yaitu ketabahan atas bujukan Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah datang menemui Nabi secara langsung. Utbah bin Rabi'ah berkata dengan lembut kepada Nabi Muhammad SAW seraya menawarkan harta, tahta, dan apapun yang diinginkan Nabi asalkan mau menghentikan dakwahnya. Dan Nabi pun menolak. Taktik orang Quraisy yang mengutus Utbah bin Rabi'ah kepada Nabi Muhammad disebut dengan siyasatul mufawadat atau politik tawaran damai. Selanjutnya yaitu ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Kaum Quraisy mereka memukul, mencambuk, dan tidak memberi mereka makan, bahkan yang menjadi budak mereka siksa dengan lebih kejam lagi. Kaum kafir Quraisy juga menghalang-halangi kaum muslimin yang hendak beribadah ke Ka'bah serta melemparinya dengan kotoran. Selanjutnya yaitu ketabahan atas pemboikotan Bani Hashim. Di tengah meningkatnya kekejaman kafir Quraisy, dua orang yang mendapat julukan singa Arab yaitu masuk Islam, yaitu paman Nabi yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Masuknya kedua orang ini membuat kedudukan Islam semakin kuat dan mereka mendapat julukan singa Arab. Selama masa pemboikotan, kaum muslimin mengalami derita yang sangat mendalam. Mereka pun tidak bisa membeli makan yang cukup. Hampir setiap malam jeritan dan tangisan anak-anak terdengar dari dalam Syi'ib. Syi'ib Abu Thalib adalah tempat kaum muslimin digiring, dikurung dan dijaga, dikelilingi di dinding batu tinggi yang tidak dapat dipanjat. Letaknya di Bukit Abu Kubais, sebelah timur Mekah. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun, dimulai dari tahun ke-7 kenabian. Dan selanjutnya yaitu ketabahan atas meninggalnya paman dan istri Nabi Muhammad SAW. Pada masa-masa ini Nabi sangat berduka atas kehilangannya paman Nabi yaitu Abu Thalib dan istrinya yaitu Siti Khadijah. Maka pada tahun itu dikenal dengan nama Amul Huzni yang artinya tahun kesedihan. Selanjutnya yaitu ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu Khadijah binti Huwailid, yaitu istri tercinta Nabi Muhammad SAW. Peran Khadijah sangat penting dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW karena Siti Khadijah selalu membantu dan mendukung perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan harta benda, jiwa, dan raganya. Kaum kafir Quraisy tak henti-henti mengolok-olok dan mencaci maki Khadijah dalam berbagai kesempatan.
Beliau sangat tabah dalam menghadapi tantangan dan ancaman kaum kafir Quraisy, sehingga dia sangat mendukung sekali dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah putra Abi Quhafah. Ia termasuk orang terkemuka kaum Quraisy yang pertama masuk Islam. Usianya sebaya dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar selalu setia mendampingi dan melindungi Nabi Muhammad dari serangan kaum kafir Quraisy yang terjadi berulang-ulang. Suatu hari, saat Nabi Muhammad beribadah di Ka'bah, beliau didatangi beberapa orang kafir. Mereka langsung menyerang Nabi. Beruntunglah ada Abu Bakar yang segera membantu Nabi Muhammad, dan terjadilah perkelahian antara mereka. Akhirnya Abu Bakar berhasil mengusir kaum kafir Quraisy, namun Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengalami luka-luka. Selanjutnya yaitu Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi dan Siti Khadijah. Fatimah Az-Zahra juga sering mendapat tentangan dan olok-olok dari kaum kafir Quraisy karena Fatimah yang mendukung dakwah Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah seorang pemberani. Ia berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan rendah di Mekah. Ketika memeluk Islam, tidak satu pun keluarganya yang mau melindunginya. Meski demikian, ia termasuk orang pertama yang berani membaca Al-Quran secara lantang dan terang-terangan. Akibatnya, ia disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Meskipun disiksa dengan sangat kejam, ia tetap teguh dalam memeluk ajaran Islam. Setelah kejadian itu, ia diangkat saudara oleh Zubair bin Awam yang selalu melindunginya sehingga ia tidak dapat siksaan lagi dari kaum kafir Quraisy. Yang selanjutnya yaitu keluarga Sumayyah. Sumayyah adalah seorang budak dari Abu Jahal. Sumayyah dan keluarganya adalah orang yang teguh memeluk agama Islam. Sumayyah, Yasir, suami Sumayyah, dan Ammar, anak Sumayyah, disiksa oleh Abu Jahal, tidak diberi makan selama beberapa hari sehingga tubuh mereka lemah. Setelah itu, Sumayyah meninggal dunia serta suaminya. Sedangkan Ammar, anaknya, dipaksa untuk keluar dari agama Islam sehingga Ammar akhirnya dengan terpaksa mengaku keluar Islam dan dibebaskan oleh Abu Jahal. Setelah itu Ammar menemui Nabi Muhammad sambil menangis dan meminta ampun. Kemudian Allah menurunkan ayat yang mengenai hal itu, yaitu surat An-Nahl ayat 106. Lanjutnya yaitu Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam termasuk golongan orang yang terpandang. Ia merupakan seorang pemilik rumah yang berada di kota Mekah. Ia bahkan yang menyediakan rumahnya untuk dipakai dakwah Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad masih melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ia termasuk sahabat yang teguh pendirian dan kuat. Tidak jarang ia mendapat cacian dan celaan dari kaum kafir Quraisy. Dan yang ketujuh yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah budak dari Umayyah bin Khalaf. Ia termasuk sahabat kesayangan Nabi Muhammad SAW. Ia seorang yang berkulit hitam dari Habasyah. Suatu ketika tuannya Umayyah bin Khalaf mengetahui ia masuk Islam. Majikan Bilal itu sangat murka dan menyiksa Bilal dengan sangat kejam. Suatu ketika Abu Bakar melintas di tempat penganiayaan itu. Ia tidak tahan melihat Bilal disiksa begitu kejamnya. Lalu ia membebaskan Bilal meski harus membayar dengan sangat mahal. Bilal bebas dari perbudakan, kedudukannya pun sederajat dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelah bebas, Bilal menjadi muazin Nabi Muhammad SAW. Selain sahabat di atas, masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang juga mengalami hinaan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Selain dari sahabat Nabi, dari kalangan budak yang telah memeluk Islam juga mendapat siksaan. Mereka tetap gigih dan kuat dalam mempertahankan kebenaran yang diyakininya, yaitu Islam. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi via WhatsApp Ibu ya. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa di pembelajaran SKI selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.